Jika Anda keras pada diri Anda, maka dunia akan lunak. Jika Anda lunak pada diri Anda, maka dunia akan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di Serawung Media dari obrolan Lahir Perubahan. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang relevansi sarjana, kemudian mahasiswa di era digital itu seperti apa. Di samping saya sudah ada narasumber yang kita tunggu-tunggu pastinya, dan beliau adalah seorang praktisi juga akademisi. Di samping saya ini ada Dr. Haji Budi Haryanto, Magister Filsafat Islam. Selamat datang Pak Budi, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Nah, Pak Budi ini adalah seorang tokoh intelektual religius asli Nganjuk juga. Nah, maka kenapa kita undang pada episode kali ini, di mana episode kali ini akan membahas tentang kesarjanaan, yang pastinya tentu akan sahabat-sahabat nantikan. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan, kita akan ngobrol terlebih dahulu dengan Pak Budi. Pak Budi ini adalah seorang tokoh intelektualnya Nganjuk. Nah, ini Pak Budi, latar belakang jenengan dulu hingga saat ini, ya kan, panjenengan itu mendapatkan gelar yang luar biasa ini, bagaimana ceritanya itu? Ya, menarik sekali karena memang alhamdulillah saya bisa menempuh pendidikan sampai gelar doktor. Betul. Nah, itu sebenarnya dibangun dari mimpi. Mimpi juga sebenarnya dulu juga iseng. Karena ada teman yang waktu di MTS kalau tidak salah itu nama saya di buku LKS itu diberi gelar depannya doktor. Nah, itu ya. Nah, mungkin itu yang menjadi motivasi awal. Nah, selain itu motivasi yang sangat besar itu adalah dari ibu saya ya, yang menginginkan saya bisa sampai di strata 3 atau S3 atau doktor. Jadi ibu saya itu SD kelas 3, artinya tidak lulus. Yeah. SD kelas 3 dan menginginkan anaknya bisa sampai S3. Nah, itu guys. Karena saya lahir bukan dari keluarga yang mampu dan keluarga yang jelas tidak mampu, karena saya ingat berangkat kuliah S1 itu yang saya bawa adalah surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau desa tempat saya tinggal itu ya. Berarti berangkatnya itu dari mimpi Pak Budi ya? Dari mimpi dan tentu adalah dukungan ibu saya yang bercita-cita kalau saya SD, kata ibu saya dalam bahasa Indonesia, tentunya ibu saya dengan bahasa Jawa ya. Tapi ini saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau saya SD kelas 3, anak saya harus sampai S3. Nah, itu sederhananya seperti itu. Saya termotivasi. Akhirnya meskipun dengan biaya yang sangat-sangat terbatas, karena tentu kalau kuliah, apalagi saya dulu kuliah di Surabaya, dari segi biaya hidup itu tentu sangat besar ya. Surabaya, Jakarta, Bandung, Semarang, Makassar, Aceh itu kan kota-kota besar yang tentu biaya hidupnya sangat tinggi, selain juga biaya SPP tentunya ya. Ya, tapi alhamdulillah dengan tekad yang luar biasa, tentu dengan restu ibu dan doa ibu dan bapak tentunya ya, karena itu motivasi terbesar saya bagaimana bisa bisa mewujudkan lah cita-cita ibu saya. Mewujudkan cita-cita ibu saya. Akhirnya waktu S1 di Surabaya saya juga tidak punya tempat tinggal.
Nah, itu pernah tinggal di masjid, pernah tinggal di kantor BEM, Jadi merbot pernah pernah tinggal di kantor yang paling bagus itu Hotel Bintang 9 atau lebih tepatnya kantor PMI kantor ya. PMI. Nah, itu Bintang 9. Kalau yang lain Bintang 5 itu saya pernah ke Bintang 9 9. ya. Karena kantor PMI bintangnya 9 Bintang pada 9. waktu itu ya. Oke. Nah, ini Jadi ini menarik sekali sahabat-sahabat bahwa Pak Budi ini mulai menempuh pendidikannya itu dimulai dari mimpi dulu. Dari mimpi kemudian termotivasi. Nah, sehingga menjadi kenyataan dan luar biasanya ini adalah berkat doa orang tua pastinya seperti itu. Jadi kalau kalian masih memiliki orang tua, ya, kalian minta doa kepada orang tua kalian seperti itu. Oke, ini menarik sekali Pak Bud untuk dibahas. Kita lanjut lagi untuk strata satunya, untuk S1-nya jenengan di mana dulu? ya di Fakultas Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sunan Sekarang Ampel. UIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu Fakultas Adab. Pada waktu itu banyak pilihan. Saya itu pernah bermimpi ingin ke Mesir. Bermimpi ke Mesir. Itu tapi kan tidak mungkin ya, karena ya memang satu, kemampuan finansial tidak ada, dulu belum terlalu banyak beasiswa, relasi juga belum terlalu banyak. Nah, terus akhirnya ya pilihannya dan ingin di Malang karena pada waktu Malang kelihatan luar biasa ya. Nah, tapi di Malang Universitas ingin di UIN Malang, UIN Malang. Ya, di UIN Malang. Tapi kok waktu awal masuk mungkin besar di biaya, akhirnya waktu ke Sunan Ampel ya, minimal bisa di ibu kota lah ya. Kalaupun tidak bisa di cita-cita Mesir, jatuh di Surabaya itu kan masih ya lumayan lah ya. Surabaya. Meskipun begitu luar biasa iklim Surabaya dari segi tentunya dari segi ekonomi, dengan kedatangan saya yang tidak membawa apa-apa dan saya sambil kuliah sambil bekerja ya macam-macam lah, pernah jual buku, pernah buka nasi pecel. Tentu bangkrut karena yang datang adalah sahabat-sahabat PMI yang semuanya nyatat semua ya. Dan juga sahabat-sahabat dari sama-sama nganjuknya. Itu akhirnya enggak tega gitu. Ya, enggak tega karena berbisnis itu ternyata harus tega. Enggak cocok jadi pembisnis ternyata. Senasib gitu kan. Ya, karena merasa senasib ya sudah lah ya. Menarik harga enggak tega itu. Enggak tega, itu banyak yang nyatet itu ya. Berarti jenengan itu waktu S1 itu modalnya nekat. Iya, tentu nekat. Wong saya tidak punya apa-apa, sawah nggak punya, dan ibu juga hanya jualan kopi, saya membantu jualan kopi. Hanya ya nggak ada ya, pokoknya modal nekat dan dukungan penuh orang tua. Yang jelas ibu saya mendukung saya untuk kuliah. Itu poinnya, itu dukungan yang sangat besar dari orang tua. Motivasi dari orang tua. Motivasi dari orang tua. Betul. Dan setiap saya pulang macam-macam sangnya ya, mulai beras, mulai rokok, semua dibawakan. Nah, rokok itu bukan saya untuk rokok, saya jual kembali di sana. Untuk bertahan hidup di sana. Untuk bertahan hidup di Surabaya. Untuk kemudian ini Pak Bud, S2-nya dan juga S3-nya itu juga di Surabaya atau di kota lain? Ya, tetap di Sunan Ampel, Surabaya. Sebenarnya juga berkeinginan setelah S1, saya kan bahasa dan sastra Arab, Fakultas Adab, inginnya S2 ngambil kajian Timur Tengah di UGM. Tapi ternyata lihat UKT atau SPP lumayan besar. Dan di sisi lain juga pada waktu itu sekali lagi beasiswa belum terlalu banyak seperti hari ini. Hari ini meludak beasiswa luar biasa, pemerintah memberikan beasiswa kepada anak bangsa. Kalau dulu belum begitu banyak, meskipun sudah ada ya, tapi tentu dengan persaingan yang ketat sekali. Akhirnya saya S1 sastra Arab, sebenarnya linearnya itu ke kajian Timur Tengah atau sastra Arab di UIN Jakarta. Akan tapi ya pilihannya kalau tetap di Sunan Ampel Surabaya. Tapi pilihannya apakah ke pendidikan bahasa Arab atau yang lain. Nah, saya lebih tertarik
dengan filsafat, karena kita tahu lahirnya tokoh-tokoh besar dunia itu biasanya dari sastra ke filsafat. Nah, itu rata-rata begitu saya lihat, itu dari sastra bahasa menuju filsafat pemikiran gitu ya. Jadi saya ya sudahlah ngambil S2 di filsafat agama tetap di IAIN Sunan Ampel Surabaya atau UIN Sunan Ampel Surabaya. Tentu ini juga berat juga karena pada waktu itu juga SPP sudah lumayan ukuran mahal, dan bagaimana tetap hidup di Surabaya. Selain untuk memenuhi kebutuhan kuliah, tentu juga biaya hidup yang sangat luar biasa itu pada waktu S2. Waktu S2 sudah lumayan mahal. Bahkan sempat saya sambil bekerja di asuransi. Padahal cita-citanya dulu dari agen of change menjadi agen of asuransi. Agen of asuransi. Jadi menarik sahabat-sahabat ya, bahwa tidak salah kalau Pak Budi itu kita sebut sebagai tokoh intelektual dan juga religius. Nah, tadi kalau kita sudah melihat perjalanan karir beliau itu seperti apa, kemudian pendidikan beliau itu seperti apa. Nah, Pak Budi itu di Kabupaten Nganjuk ini beliau menjadi ketua umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Beri tepuk tangan dulu sahabat-sahabat. Jadi seperti itulah tadi perjalanan dari narasumber kita, bagaimana beliau itu mendapatkan gelar doktor, kemudian yang saat ini juga terselip gelar haji pada beliau itu, ya kan? Patut kita acungi jempol dan juga kita katakan beliau adalah luar biasa seperti itu. Nah, ini terkait dengan sarjana Pak Bud. Ngomong-ngomong terkait dengan sarjana, teman-teman mahasiswa itu bercandanya seperti ini. Sarjana itu adalah sabar menjalani ratusan naskah, seperti itu. Nah, kira-kira, tapi itu hanya bercandaan Pak Bud. Nah, kira-kira menurut perspektif jenengan, sarjana itu seperti apa? Oke, ya sebelum ke sarjana, tadi baru saya ceritakan sedikit untuk S3. Oh ya. Tadi sudah sampai S2 dan saya lulus S2, itu lalu nikah. Alhamdulillah dapat jodoh sekelas ya. Satu kelas di S2. Satu kelas di S2 ya, sama Ibu Nurul Salafiah, itu ya. Nah, setelah nikah itu luar biasa, ternyata ibu dan istri saya mendukung untuk melanjutkan untuk meraih gelar doktor pendidikan. Karena memang ibu saya cita-citanya itu agar saya mengajar. Saya sudah bekerja berbagai varian pekerjaan, tapi inginnya ibu saya itu saya mengajar. Nah, tentu saya pernah mengajar mulai dari sekolah dasar pernah, MTS juga pernah, SMP pernah, SMK pernah, SMA pernah, dan itu bagi saya sulit semua. Jadi tidak ada yang mudah gitu. Tidak ada yang mudah, apalagi ngajar SD. Makanya luar biasa guru-guru kita yang mengajar sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah itu saya tidak sanggup mengajar sekolah dasar itu. Saya lakukan 1 tahun. 1 tahun. Itu ya. Dan alhamdulillah menemukan tempat itu di perguruan tinggi yang pada akhirnya titik puncak karir saya di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung atau dulu yang IAIN Tulungagung. Nah, baru di perguruan tinggi itu saya bisa enjoy, bisa mengajar tapi juga sambil refreshing. Jadi kalau di perguruan tinggi itu relatif lebih mudah daripada kita mengajar di sekolahan atau madrasah ya. Makanya saya acungi jempol untuk Bapak Ibu guru status ustadzah itu yang luar biasa, tekun, rajin untuk mencerdaskan anak didiknya. Karena saya merasakan sendiri menjadi guru SD itu sangat berat sekali. Guru SD itu sangat berat sekali. Itu dan sampai hari ini itu kalau saya disuruh mengisi motivasi di anak-anak sekolah dasar, meskipun saya gelar doktor, itu nggak ada yang mendengarkan saya. Tapi ibu gurunya hanya tinggal, "Nak,
diam, itu semuanya diam. Itu luar biasanya Bapak Ibu guru Jadi kita. banyak tantangan Pak. Banyak tantangan. Betul. Ya memang saya ditakdirkan di perguruan tinggi yang pemikiran setiap hari dinamis Betul, dan lain ya. sebagainya, dan lawan saya adalah mereka-mereka yang sudah dewasa, tinggal sudah memanen lah. Dosen itu sudah memanen. Yang menanam kan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru, betul. Jadi itu terkait perjalanan sarjana atau sampai strata 3 ya 3. di S3 doktor itu sangat luar biasa, bahkan biayanya juga luar biasa waktu itu karena saya tidak mengambil beasiswa. Karena kalau ada beasiswa kita harus tugas belajar dan tentu harus meninggalkan pekerjaan. Nah, saya memilih untuk tetap bekerja dan juga tetap melangsungkan kuliah, karena mau tidak mau kalau pilihan saya sudah menjadi dosen, otomatis harus menyandang gelar doktor. Gelar doktor, betul. Karena sudah pilihan, hidup itu kan pilihan. Yeah. Hidup sudah pilihan, karena pilihan sudah menjadi dosen, maka ya harus bergelar doktor secara formalitasnya ya itu. Nah, kembali menarik terkait pertanyaannya Mas Mukti tadi terkait sarjana. Sarjana ya, menarik ya. Terkait sarjana ini sebenarnya hari ini memang mengalami spesialisasi makna ya, karena terformalitaskan dengan menjadi sarjana itu berarti harus kuliah S1. Akhirnya meraih gelar sarjana pendidikan, sarjana agama, ekonomi, sarjana humaniora, ekonomi dan lain sebagainya. Nah, padahal kalau kita telisik lebih dalam, sarjana itu ya cendekiawan, intelektual atau alimun, para ulama dan lain sebagainya itu sarjana. Jadi sarjana ini lebih ke arah orang yang memiliki seorang cendekiawan, seorang alim, intelektualitas, keilmuan dalam sains, knowledge dan lain sebagainya itu ya. Nah, pada hakikatnya penyebutan sarjana, magister, doktor itu ya sama-sama intelektual, cendekiawan, akademisi, dan bisa digolongkan masuk dalam term sarjana. Hanya saja kan sekarang mengalami spesialisasi makna, formalisasinya menjadi sarjana itu strata 1 baru dikatakan sarjana. Nah, padahal setiap intelektual, setiap akademisi, setiap cendekiawan, orang alim itu pada hakikatnya itu bisa dikatakan sarjana. Karena mengalami spesialisasi makna dan makna ini dipersempit dan terformalisasi. Nah, itu akhirnya seakan-akan sarjana itu ya yang menempuh gelar S1. Itu ya. Padahal sarjana ya kaum intelektual, bahkan strata 3 itu masuk dalam bingkai kesarjanaan. Makanya di Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama itu anggotanya tidak hanya S1 saja, ada S2, gelar magister, doktor juga banyak, juga profesor juga banyak. Ketua PWISNU Jawa Timur, Profesor Afif itu juga profesor. Tapi juga masuk dalam organisasinya namanya tetap Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Tapi itu sudah menempuh pendidikan selama 4 tahun Pak Budi. Maksudnya kalau misalnya ini ada yang baru lulus SMA, kemudian keilmuan atau intelektualnya ini luar biasa. Nah, itu apakah bisa disebut sarjana atau belum? Ya, kalau sarjana secara formal tidak. Ya, tapi sarjana dalam konteks yang lebih umum, general, bisa dikatakan karena dia intelektual, cendekiawan. Itu luar biasa sudah. Nah, makanya hari ini kan ada model perkuliahan yang dia sudah memiliki kemampuan itu bisa ditukar dengan SKS. Ya. Nah, misalkan Mas Mukti sudah jadi guru, masuk S1 pendidikan ya. Nah, itu bisa ditukar. Mungkin yang seharusnya 144 SKS mungkin bisa ditempuh hanya separuhnya.
70 berapa itu ya, 72 atau berapa, atau misalkan seperempatnya. Nah, itu kan hari ini ada model perkuliahan yang seperti itu ya. Karena sudah memiliki kemampuan, atau mungkin di prodi tertentu, di jurusan misalkan di prodi dakwah karena sudah dai dan lain sebagainya. Nah, itu hanya menempuh beberapa SKS. Sekarang kan sudah bisa. Hanya saja memang secara formal bahwa sarjana itu ya strata 1 strata 1 ya. Jadi harus secara spesialis maknanya kan seperti itu. Tapi kalau berbicara sarjana ya dalam sejarahnya pun itu ya luas, intelektual, cendekiawan. Nah, itu sarjana. Tokoh-tokoh besar, para filosof dan lain sebagainya ya, Ibnu Khaldun, Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Itu kan luar biasa. Kitabnya sampai hari ini dikaji oleh ribuan dokter nggak habis-habis. Kitabnya Imam Al-Ghazali, kitabnya Imam Syafi'i. Itu berarti kan luar biasa beliau itu kemampuannya itu ya. Hanya saja dulu belum ada formalitas tertentu. Jadi seperti itulah sahabat-sahabat, terkait dengan makna atau arti dari sarjana itu sendiri menurut beliau, Ketua ISNU Kabupaten Nganjuk, Dr. Haji Budi Haryanto, Magister Filsafat Islam, bisa direfleksikan ke dalam kehidupan kalian yang masih jadi mahasiswa itu, bahwa sarjana itu seperti ini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Budi. Di era sekarang itu kan banyak orang bertanya-tanya, apakah kuliah selama 4 tahun yang menempuh gelar sarjana tadi itu masih relevan, khususnya relevan di dunia pekerjaan itu, Pak Budi? Oke ya, terkait waktu perkuliahan ya, tentunya ini ya, pada hakikatnya strata 1 ditempuh 4 tahun itu sudah ideal. Nah, itu sudah ideal, sudah pas untuk mendapatkan keilmuan. Nah, namun tidak semua mahasiswa itu memanfaatkan waktu 4 tahun selama 4 tahun itu. Kadang di beberapa semester sudah kena godaan. Nah, ini musimnya yang 4K itu ya, kampus, kantin, kos-kosan kencan itu ya. Nah, itu otomatis waktu 4 tahun yang tidak digunakan maksimal, sia-sia. Akhirnya ya tidak mendapatkan apa-apa. Akhirnya kalau foto wisuda belakangnya banner buku, tapi bukan buku beneran. Nah, itu sebenarnya ideal kalau mau benar-benar menekuni 4 tahun, itu buku sudah penuh satu lemari gitu ya. Betul. Nah, itu sudah 1 lemari kalau benar-benar membaca, apalagi 1 semester itu kan biasanya 20 SKS, 24 SKS, itu bisa 12 mata kuliah, 10 mata kuliah. Nah, itu sudah sangat cukup sekali. Hanya saja kita banyak yang tidak memanfaatkan waktu itu. Godaannya mahasiswa biasanya seperti itu, Pak. Ya, biasanya semester 1, 2 itu masih lurus-lurus saja. Lurus. Nah, tapi 3, 4, 5, 6, nah ini sudah mulai banyak godaannya ya. Ya kan, itu biasanya menganggap bahwa dirinya, saya itu senior di kampus ini. Nah, jadi kemudian bersikap semena-mena terhadap dirinya sendiri, bukan terhadap orang lain, tapi terhadap dirinya sendiri. Tapi ini Pak Bud, biasanya kan ada mahasiswa yang mungkin 3 atau 3,5 tahun itu baru 3 sampai 3,5 tahun itu sudah lulus pendidikan, seperti itu. Jadi tidak harus 4 tahun. Nah, itu seperti apa, Pak Bud? Oke, pada tataran aturan itu memang 3,5 tahun bisa lulus ya. Maksimal kan 7 tahun untuk strata 1. 7 tahun. Tapi yang ideal memang 4 tahun. Ideal 4 tahun. Tapi dengan hari ini terobosan perguruan tinggi tertentu dengan semacam tadi bisa konversi SKS karena memiliki kemampuan yang lebih. Misalkan dia seorang guru, ada mata kuliah teori terkait pembelajaran. Nah, itu kan sudah tidak perlu diambil, sudah menjadi guru lah. Itu kan, itu dengan seperti itu sudah mengurangi SKS dan ini bisa mempercepat
kesarjanaan atau kestrata 1 itu. Nah, jadi hari ini terobosan-terobosan perguruan tinggi itu sudah luar biasa sekali. Saya mengapresiasi anak bangsa yang memiliki kemampuan lebih sudah menjadi praktisi tapi ingin menambah kemampuan dan mendapatkan gelar akademik biar diakui secara kenegaraan, secara hukum, secara formal, maka yaitu model-model perguruan tinggi yang bisa memberikan peluang semacam konversi SKS itu. Jadi waktu 4 tahun itu sebenarnya ideal, tapi ada terobosan-terobosan yang lain itu ya. Kemudian ini Pak Budi. Nah, ketika kita sudah menempuh pendidikan tadi, nah itu adakah pengaruh dalam dunia pekerjaan itu sendiri? Oke, nah menarik ini karena yang namanya pekerjaan, kadang definisi pekerjaan itu juga perlu kita pahami lagi. Nah, yang dikatakan bekerja, jangan-jangan perspektif kita mereka yang pakai dasi, pakai sepatu dan pergi ke kantor itu. Ya betul. Kadang bekerja. Pemuda itu saat ini seperti itu Pak Bud. Jadi mindsetnya itu biasanya kalau orang itu disebut pekerja, mereka itu ya mereka yang menggunakan jas, kemudian menggunakan dasi, berangkat pagi, pulang sore ke kantor seperti itu. Nah itu maksudnya itu kerja atau dikerjain kan kita nggak tahu. Pengaruh sarjana itu sendiri seperti apa? Padahal hari ini kan pekerjaan-pekerjaan yang seperti YouTuber atau apa yang lain yang content itu tidak memerlukan konten kreator, tidak memerlukan seragam, tidak memerlukan tidak memerlukan sebuah bentuk fisiknya ya tentu ya, itu kan juga pada hakikatnya juga pekerjaan. Terus misalkan dari misalkan alumni sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan mungkin yang dikatakan bekerja, dia bekerja jadi mengajar jadi guru SD, SMP dan padahal banyak yang mengajar di TPA itu juga guru, ini sudah mengajar juga, TPK juga mengajar, bimbingan belajar juga mengajar, atau bukan mengajar ya pokoknya bisa menyalurkan transformasi knowledge itu juga sudah dikatakan mengajar. Nah, makanya perlu kita redefinisi apa yang dikatakan pekerjaan itu. Nah, kalau pekerjaan hanya diukur dari yang bersepatu, berdasi dan berjas, maka yang lain dianggap pengangguran. Nah, itu yang mungkin perlu kita pahami ya. Kan bahaya. Pembuktinya mereka juga enjoy, pagi ngopi, siang ngopi, sore ngopi, malam ngopi, tapi uangnya tetap banyak. Itu kan berarti juga melakukan pekerjaan yang mungkin pekerjaan itu tidak dilakukan secara formal, tapi memang yaitu pekerjaan di era hari ini. Di era hari ini tidak harus jadi karyawan, tidak harus mungkin pengusaha. Nah itu kan juga bekerja, tapi dia melakukan pekerjaan yang itu sudah menggunakan sistem. Jadi pelakunya sudah ada di rumah, yang menjalankan adalah sistem dan orang lain. Nah, ini kan juga pekerjaan. Nah, ini kadang mereka yang lebih kaya daripada kita, mungkin yang bersepatu dan berjas, berdasi dan lain sebagainya itu. Nah, jadi perlu kita pahami definisi pekerjaan, dan apalagi hari ini yang dikatakan pekerjaan selalu berkaitan dengan industri. Misalkan kalau semua dikaitkan di industri, ini juga berbahaya juga, karena memang ada perguruan tinggi, program studi itu yang murni keilmuan. Murni sains, murni dicetak menjadi ilmuwan, peneliti. Itu kan tidak bisa dikaitkan dengan yang memiliki output yang formal berkaitan dengan industri. Karena dicetak murni keilmuan dan lain sebagainya, itu kan perlu dibedakan dengan makanya tidak semuanya harus dikaitkan dengan industri. Karena
kalau pekerjaan dikaitkan dengan industri, akhirnya ya kita hanya dalam tanda kutip berarti memisahkan pekerjaan yang lain yang itu sebenarnya juga pekerjaan tapi tidak ada kaitannya dengan industri. Nah, jadi seperti itu, karena hari ini perlu ada pemahaman yang lebih kompleks terkait apa itu pekerjaan itu. Jadi itulah sahabat-sahabat terkait dengan pengaruh pendidikan atau pengaruh kalian itu menempuh pendidikan terhadap dunia pekerjaan. Outputnya itu terhadap dunia pekerjaan itu ada atau tidak. Nah, bisa kalian semua simpulkan sendiri dari pemaparan Pak Budi tadi. Kadang itu yang membuat saya bingung ini Pak Bud. Kita itu kan menempuh pendidikan, outputnya kan untuk mencari pekerjaan. Nah ini, mencari pekerjaan ini outputnya adalah untuk mencari uang. Nah, setelah kita mencari uang itu uangnya untuk membayar pendidikan itu tadi. Nah, sebenarnya yang membuat sistem sedemikian rupa ini siapa? Seperti itu. Begini, memang kuliah atau sekolah itu tidak menjamin kesuksesan seseorang. Tetapi dengan kita kuliah itu memperbesar peluang untuk sukses. Kemungkinan untuk sukses. Nah, jadi kalau ada 1000 manajer itu yang tidak sekolah mungkin hanya satu. Yang lain pasti sekolah semua. Nah, kalaupun ada itu ya memang ada, tapi tidak bisa digeneralisasi. Betul. Karena itu kuliah memang tidak ada jaminan untuk sukses. Tapi dengan berkuliah itu ada peluang untuk meraih kesuksesan itu sendiri. Kita lanjut di obrolan selanjutnya Pak Budi. Ini tadi menarik pemaparan dari beliau. Bisa kalian simak ya kan? Bisa kalian simak, kalau memang berguna untuk kalian manfaatkan sebaik mungkin. Nah, pasti ada ilmu-ilmu yang bisa kalian manfaatkan di sini. Kemudian pertanyaan yang ketiga Pak Budi, terkait dengan era digital saat ini. Nah, kita kan tidak bisa menutup mata atau menutup kemungkinan bahwa eranya ini adalah era digital, atau yang sering kita lihat itu adalah adanya otomatisasi AI itu tadi. Nah, kira-kira adakah keberpengaruhan AI terhadap dunia pendidikan? Oke, AI itu memang realitas, tidak bisa dipungkiri. Itu memang perkembangan teknologi, perkembangan peradaban. Maka itu kita manfaatkan menjadi sebuah alat bantu, bukan kita jadikan musuh, karena itu memang sebuah realitas sosial dan itu memang harus ada keberadaannya. Tapi apakah akan menjadi hambatan? Tentu tidak ya. Jadi dengan adanya AI ini akan mempermudah kita mengakses sesuatu. Dengan lahirnya internet saja itu sangat membantu kita. Kalau dulu kita ingin mengakses pengetahuan-pengetahuan tertentu, kita akan sulit. Sekarang cukup dari rumah dengan menggunakan handphone itu kita sudah bisa mengakses wilayah-wilayah luar negeri, perpustakaan luar negeri, perpustakaan perguruan tinggi di luar negeri, kita bisa sudah mengakses. Hanya saja yang namanya internet, yang namanya AI itu bagaimana seperti pisau. Kalau dia dipegang oleh koki menghasilkan masakan yang enak. Tapi kalau dia dipegang oleh perampok juga untuk membunuh. Nah, maka tinggal kita harus menguasai atau mengendalikan AI tersebut atau teknologi tersebut atau internet tersebut. Jadi pilihannya ada dua Pak Beja. Kalau tidak kita yang menguasai ya kita dikuasai. Kita akan dikuasai. Bahkan efeknya dengan memudahkan adanya AI dan lain sebagainya, teman-teman hari ini sudah mulai malas apabila mengerjakan paper, menulis artikel, makalah, itu selalu menggunakan AI. Nah, itu sebenarnya tidak masalah, hanya masalahnya dia langsung copy paste tanpa ada filterisasi tanpa ada bagaimana dipahami benar tidak referensinya, karena di AI di internet itu referensinya kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka boleh itu sebagai alat bantu, tapi harus cek referensinya. Jelas atau tidak. Dicek referensinya itu jelas atau tidak, dan siapa yang berbicara di situ, otoritasnya sebagai apa dan lain sebagainya. Sama dengan web, jangan sampai menanyakan sesuatu terkait kesehatan tapi websitenya bukan website terkait kedokteran, kesehatan dan sebagainya. Itu kan bukan wilayahnya, bukan otoritasnya. Menanyakan
ke bab keagamaan di website, nah tentunya ya juga harus mengakses web yang otoritatif seperti NU Online dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau betul. web yang ngawur tidak ada, nah itu kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi AI ini adalah realitas sosial, kita tidak bisa menghindari, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan dan memanfaatkan. Karena memang kalau kita manfaatkan, kita kendalikan, itu juga bermanfaat kepada kita. Nah, dengan kemudahan internet yang luar biasa, teknologi yang luar biasa, nah kita itu kan sebenarnya membantu kita untuk hal transformasi knowledge. Membantu kita untuk mengakses informasi-informasi yang mungkin saja tidak kita dapatkan di kelas. Oke. Maaf saya potong Mbak Putih ini. Oke, kita sahabat-sahabat, ternyata kita sudah 30 menit berada di sini. Itu tandanya kita harus mengakhiri sesi ini. Seperti itu. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini, mungkin ada pesan dari Pak Budi kepada mahasiswa yang masih menempuh pendidikan sebelum mereka akhirnya mendapatkan gelar sarjana secara sah dan legal. Itu seperti apa Pak Budi? Pesan panjenengan. Anda maka dunia akan lunak. Jika Anda lunak pada diri Anda, maka dunia akan keras. Oke, tadi pembahasan dan pemaparan dari seorang Pak Budi Haryanto yang juga seorang dosen sekaligus Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk. Terima kasih banyak Pak Budi atas insight dan perspektif panjenengan terhadap sarjana ini. Tentu ini menambah manfaat, menambah keilmuan kepada kita khususnya. Nah, kami sebetulnya semua kru ini juga mereka ini adalah sarjana dan semoga bermanfaat untuk mereka semua. Dan perlu diketahui sahabat-sahabat Serawung Media bahwa sarjana itu bukan hanya sebuah formalitas, tapi adalah proses di mana itu membentuk dan menempa kalian untuk menjadi manusia yang benar-benar menjadi manusia seutuhnya. Seperti itu. Tepuk tangan, Pak. Dan semoga podcast ini mampu membawa manfaat kepada kita semua. Dan di hari sarjana ini kami Serawung Media mengucapkan selamat Hari Sarjana Nasional kepada seluruh sarjana-sarjana maupun mahasiswa yang masih menempuh pendidikan. Serawung Media tumbuh berkarya dan bergerak membawa semangat positif untuk diri sendiri, lingkungan, dan masyarakat. Serawung Media dari obrolan lahir perubahan. Saya Mukti pamit undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.